sebagainya. Di antara wali yang ada, semua waliullah derajatnya di bawah telapak Qutbul Mutlak sendiri derajatnya sebagai penerus Rasulullah, yaitu di bawah ketiak atau pundaknya Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makom Kurbah, jadi walau mau Syam sebagai Syekh Magelung Sakti pada waktu itu derajatnya sudah mencapai waliullah kamil. Namun dalam hal makom, beliau belum ada apa-apanya dengan makom Qutbul Mutlak seperti Kanjeng Sunan Gunung Jati Syekh Sarif Hidayatullah Cirebon yang barusan misteri bedarkan tadi. Kami lanjutkan ke cerita semula. Setelah Mosyam sampai di Laut Pulau Jawa, beliau akhirnya singgah di salah satu pedesaan sambil tiada hentinya bertafakur memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk cepat ditemukan dengan mursyid yang diinginkannya, tepatnya pada malam Jumat Kliwon di tengah heningnya malam yang sunyi. Tiba-tiba beliau dikejutkan oleh suara uluk salam dari seseorang, "Assalamualaikum ya ahi min ahli wilayah." Lalu beliau pun dengan gugup menjawabnya, "Waalaikumsalam ya Nabiullah Khidir alaihissalam, yang telah membawaku ke pintu rahmatan lil alamin. 5 tahun sudah Ananda mencari ridhoku dan kini Ananda telah mencapainya. Datanglah ke kota Cirebon dan temuilah Syarif Hidayatullah, sesungguhnya dialah yang mempunyai derajat seorang raja." Sebagai makom Qutbul Mutlak, terang Nabiullah Khidir alaihissalam sambil menghilang dari pandangannya. Dengan semangat yang menggebu Syekh Magelung Sakti langsung mengayuh jukungnya menuju kota Cirebon yang dimaksud. Sedangkan di tempat lain Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang sudah mengetahui kedatangan Mosyam Magelung Sakti lewat makomnya. Saat itu beliau langsung mengutus uaknya sekaligus mertuanya Mbah Kuwu Cakrabuana untuk menjemputnya di pelabuhan Laut Cirebon. Sesampainya di tempat di mana Sunan Gunung Jati memerintahkannya, Mbah Kuwu tidak langsung menghadapkannya kepada Kanjeng Sunan, melainkan mengujinya terlebih dahulu. Hal semacam ini bagi pemahaman ilmu tauhid disebut tahikul ubudiyah fi sifatir robaniyah. Meyakinkan seorang waliullah pada tingkat kewalian di antara hak dan nur robani yang dipegangnya. Setelah Mosyam sudah berada di hadapan Mbah Kuwu Cakrabuana, beliau langsung uluk salam menyapanya, "Wahai Kisanak, tahukah di mana saya harus bertemu dengan Sunan Gunung Jati?" Namun yang ditanya malah mengindahkan pertanyaan dan balik bertanya, "Sudahkah Kisanak sholat zuhur?" Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh terang Mbah Kuwu ditanya seperti itu, Mosyam langsung mengangguk mengiyakan bahwa memang dirinya belum melaksanakan sholat zuhur. Lalu Mbah Kuwu mengambil satu bumbung kecil yang terbuat dari bambu, "Masuklah dan sholat berjamaah denganku." Lalu sambil terheran-heran Mosyam mengikuti langkah manusia aneh di hadapannya yang tak lain adalah Mbah Kuwu Cakrabuana, masuk ke dalam bumbung bambu. Ternyata di dalamnya sangat luas dan bertengger musola besar yang sangat anggun. Setelah usai sholat Mbah Kuwu mengajaknya menuju kota Cirebon, namun sebelum sampai ke tempat tujuan atas khawatif yang diterimanya dari Sunan Gunung Jati, Mbah Kuwu memotong rambutnya dan langsung menghilang dari hadapan Mosyam Magelung Sakti. Dirinya telah mengetahui rambutnya telah terpotong. Beliau langsung berkeyakinan bahwa tiada lain manusia yang tadi bersamanya adalah Mbah Kuwu menjelma sebagai Sunan Gunung Jati yang dimaksud. Lalu beliau pun memanggilnya tiada henti-hentinya hingga ke seluruh pelosok desa. Kisah terpotongnya rambut Mosyam yang kini terkenal dengan sebutan Syekh Magelung Sakti, kini masih dilestarikan dan menjadi nama desa hingga kini di Desa Karanggetas, sebelah selatan kantor wali kota Cirebon. Sejarah menyebutkan rambut Syekh Magelung Sakti sampai 340 meter panjangnya, atau sepanjang jalan Karanggetas, antara perbatasan Desa Pagongan hingga lampu merah Pasar Kanoman. Panjangnya rambut Syekh Magelung Sakti ini sudah dapat restu dari beberapa ulama khososis, seperti Syekh Aulia Nur Ali, Syekh Kamil Ahmad Rusmi, Syekh Ahmad Sindang Laut, Syekh Asnawi bin Subki Gedongan. Dengan rasa bersemangat Mosyam terus mencari keberadaan Sunan Gunung Jati yang telah memotong rambutnya. Lalu beliau terus berlari sambil memanggil nama Sunan Gunung Jati terus-menerus, pada suatu tempat tanpa disadari olehnya. Syekh Magelung Sakti masuk dalam kerumunan orang banyak yang tak lain sedang dibuka perlombaan memperebutkan putri cantik dan sakti, agar bisa menjadi suaminya Nyai Mas Gandasari Panguragan. Merasa dirinya masuk gelanggang arena, wanita cantik yang tak lain adalah Nyai Mas Gandasari langsung menyerang Syekh Magelung Sakti. Merasa dirinya diserang secara mendadak lalu Mosyam langsung mengelak dan menjauhinya. Namun bagaimana dengan Nyai Mas Gandasari sendiri yang kala itu sedang diperebutkan para jawara dari berbagai pelosok daerah. Sesampainya di gelanggang pertarungan Syekh Magelung Sakti masuk ke arena pertarungan, lalu Nyai Mas Gandasari menyerangnya.
Maka dengan serangan berapi-api Nyimas Gandasari langsung melipat gandakan tenaganya untuk mengalahkan pesaing yang kini sedang dihadapinya. Dengan perasaan kaget, Mo Syam akhirnya memutuskan untuk melayaninya dengan bersungguh hati hingga di tengah perjalanan Nyimas Gandasari sangat kewalahan. Merasa kesaktiannya kalah di bawah pemuda asing yang kini sedang dihadapinya, maka dengan sekali loncatan Nyimas Gandasari berucap, "Ya Kanjeng Susunan Gunung Jati, ya Jabaruti ila Sultanil Alam, kun fayakun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Lalu beliau langsung terbang ke awang-awang dengan maksud agar pemuda tadi tidak sampai mengejarnya. Lain dengan jalan pikiran Mo Syam waktu itu setelah beliau mendengar nama Sunan Gunung Jati disebut. Beliau tambah berambisi untuk mencari tahu, maka disusulah Nyimas Gandasari hingga sampai di suatu tempat di mana Kanjeng Sunan Gunung Jati berada. Lalu Nyimas Gandasari bersembunyi di belakang Kanjeng Sunan, lalu Kanjeng Sunan bertanya kepada Mo Syam, "Kisanak sedang mencari siapa dan kenapa mengejar murid saya? Mohon maaf kami tidak bermaksud mengejar wanita ini." Dari pertemuan itu, wanita tersebut menyebut nama Sang Sunan Gunung Jati Syekh Sarif Hidayatullah, karena itu kami ingin bertemu beliau di mana beliau berada. Setelah menjelaskan maksud sang pemuda itu, lalu Sang Sunan membuka jati dirinya, "Sayalah yang Ananda maksud Syekh Sarif Hidayatullah Cirebon. Karena itu sebelumnya kami mengadakan sayembara murid saya, barang siapa yang bisa mengalahkannya akan dijadikan suaminya. Karena itu Ananda mampu menaklukkan muridnya, karena itu Ananda dijodohkan oleh murid saya Nyimas Gandasari." Sosok Syekh Magelung Sakti tidak dapat dilepaskan dari Nyimas Gandasari, yang kemudian menjadi istri beliau. Pertemuan keduanya terjadi saat Syekh Magelung Sakti yang dikenal juga sebagai Pangeran Soka, ditugaskan untuk berkeliling ke arah barat Cirebon untuk menyebarkan Islam di sana. Nah, itulah kisah sejarah Syekh Magelung Sakti dan Nyimas Gandasari, dua tokoh yang amat disegani di wilayah Cirebon. Kisah ini semoga menambah wawasan untuk kita semua. Kami akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.